Selanjutnya kita hadapi Pak Suliandra. Kalau Pak Suliandra ini saya hadapi terus ini Pak Alimin. Iya, Prof. Tidak akan grogi lagi itu kalau saya itu Pak. Ya, yang tadi memang tidak ya. ini. Nah, Pak Suliandra, ini kita mau melakukan ujian komprehensif. Anda itu dilihat, kita mau lihat penguasaannya baik aspek pedagogi maupun aspek profesionalnya, ya. Iya, Prof. Nah, tentu masih ada lagi penilaian si samping itu masih ada sikap seperti apa, ya. Nah, Pak Suliandra, kita uji komprehensif begini bukan sekedar mau menilai Anda, tetapi juga kita mau lihat kesiapannya untuk terjun PPL, ya. Ya, Prof. Karena kalau sudah PPL itu sudah hampir 100% profesional. Ya. Kalau sudah terjun ke PPL, oleh karena itu harus betul-betul siap untuk itu. Nah, kita langsung saja Pak Suliandra. Apa lagi materinya Pak Suliandra? Usaha dan pesawat sederhana, Prof. Usaha. Tadi 3 kelas 8. Di tiga set juga ya? Iya, Prof. 3 set, ya. Anda sudah menyusun RPP kan? Iya, Prof. Sudah. Sudah menyusun perangkat pembelajaran. Ada berapa perangkat pembelajaran yang sudah disusun? Sudah 3 set, Prof. Ada berapa? Enggak, setiap set itu berapa? Berapa macam perangkat pembelajaran? Oh iya, 5, Prof. Ada RPP, ada bahan ajar, ada media, kemudian ada instrumen dan ya itu, Prof, 5. Tapi tahu nggak tujuannya perangkat pembelajaran, setiap perangkat pembelajaran itu? Kalau RPP gunanya untuk apa itu? Kalau jangan RPP sampai buat tapi tidak tahu tujuannya gitu. Iya. Sebelum saya tinggalkan, saya tidak keluar dari sini, saya tetap buka di laptop di mobil, saya pantau terus. Ya. Kalau RPP tujuannya untuk apa itu? Untuk RPP, Prof, saya pikir kita membuat RPP itu untuk merancang kegiatan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan di pembelajaran, Prof. Jadi di situ tertuang semua dari awal sampai akhir. Ya, bukan hanya langkah-langkah pembelajaran, tapi untuk semua desain pembelajaran ada semua di situ. Iya, betul, Prof. Jadi kita mau apa, mau pakai metode apa, mau pakai media apa, itu semua ada di situ. Jadi penuh menuntun kita untuk mengajar, ya, dalam pembelajaran. Yang menuntun kita dalam pembelajaran adalah RPP, ya, yang menuntun kita. Sedangkan bahan ajar gunanya itu apa? Untuk bahan ajar, Prof, disusun untuk kebutuhan, misalnya nanti peserta didik bisa mencari informasi dari situ. Ya, jadi bahan ajar. Baik peserta didik maupun guru, Prof. Guru juga merupakan itu penting untuk itu, ya, sebagai wasit, ya, sebagai wasit. Jangan sampai dianggap nanti sudah hebat padahal itu ada di situ di dalam. Jadi tetap kita tengok sekali-sekali nengok itu bahan ajar. Tapi kita kan ada media pembelajaran, ada, ya. Iya, Prof. Kalau media itu pakai apa media pembelajarannya? Untuk media, Prof, di set pertama saya gunakan video, kemudian ada juga PPT, kemudian yang kedua saya gunakan PPT dan alat praktikum nanti, karena ada praktikum, ada semacam praktikum. Apakah semua PPT itu bisa dianggap sebagai media pembelajaran? Tidak selamanya, Prof. Hanya yang mengandung ini saja. Berarti Anda serap ilmunya selama Oke. Kemudian nanti Pak Alimi yang dalamnya, karena saya sudah mau berangkat ini. Baik, Prof. Nanti Pak Alimi yang dalamnya dan saya pantau di mobil. Saya kan Pak Alimi. Kalau Pak Sidanda ini saya sudah tahu Pak Alimi, karena setiap hari saya pantau pagi sore itu. Terima kasih, Prof.
Ya, baik. Silakan Pak Limin. Ya, Pak. Saya buka di mobil saya terus. Iya. Baik, Pak Suliandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi bertemu wabarakatuh. lagi pada acara ini, Pak Suliandra. Saya sekarang diberi kesempatan untuk bertanya pada Bapak. Karena ini ujian. Tentu saya ingin mengkaji apa yang Bapak Suliandra harus kemukakan di tempat ini. Nah, coba Pak Suliandra, tadi disampaikan kepada Prof. Muharram bahwa ada 3 set pembelajaran yang Anda buat, ya kan? Iya, Pak. Iya. Tentu dengan 3 kali pertemuan. Iya, betul. Oke. Nah, sudah barang tentu set pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, semua itu kita analisis, kita identifikasi masalah di sekolah kita kan, masalah-masalah pembelajaran di sekolah. Kemudian kita membuat perangkat pembelajaran seperti waktu kita membuat perangkat pembelajaran. Nah, bolehkah Pak Suliandra menyampaikan kepada saya kesempatan ini masalah apa yang terjadi sehingga kita buat set pembelajaran pertama? Iya, baik Pak. Saya izin menjawab dari ketiga set perangkat pembelajaran yang saya susun. Seperti yang diketahui bahwa set pertama itu menyangkut usaha dan daya, yang kedua menyangkut jenis-jenis tuas dan kerja otot berhubungan dengan tuas, dan yang ketiga kesetimbangan tuas. Jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran PBL karena saya dapatkan masalah di sekolah. Seperti yang pertama, peserta didik ini susah memahami materi atau konsep dari yang pertama kesetimbangan tuas. Jadi kalau kita cuman menjelaskan saja, peserta didik tidak akan susah untuk memahaminya. Makanya saya gunakan PBL ya, dengan menggunakan metode simulasi supaya dengan harapan peserta didik lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik juga kadang lupa ya, kalau kita menjelaskan, kadang siswa sudah paham jenis-jenis tuas, tapi besoknya ditanya lagi, mereka lupa lagi. Ya, makanya saya berinisiatif untuk menggunakan model pembelajaran PBL juga di set kedua, tapi menggunakan alat dan bahan yang betul-betul ada di sekitar siswa itu. Misalnya di sekolah paling sering kita gunakan hektar, paling sering kita gunakan gunting, pelubang kertas, pemotong kertas, itu yang saya gunakan Pak, supaya peserta didik lebih gampang lebih mudah untuk mengingatnya, gitu Pak. Di set 1 yang Bapak anggap paling menarik untuk diajarkan di antara 3 set yang Bapak buat itu. Set 1, set 2. Set 3 Pak, yang menurut saya paling menarik. Set 3. Iya. Di set 3 itu masalahnya apa? Apalagi kan set 3 belum disebutkan tadi. Set 3 apa masalah? Yang ini Pak, yang kesetimbangan tuas Pak. Karena kalau dijelaskan itu akan susah peserta didik memahaminya kalau cuma dijelaskan. Jadi makanya saya tampilkan simulasi yang kayak di peer teaching kemarin Pak. Simulasi PET. Nah, indikator capaian pembelajarannya apa itu, Pak? Untuk set keberapa Pak? Maaf. Set 3. Set 3. Set 3 indikatornya yang pertama menentukan syarat kesetimbangan tuas atau pengungkit. Kemudian yang kedua menghitung kuasa minimum untuk mengangkat suatu beban dengan menggunakan tuas. Yang ketiga menganalisis hubungan antara beban, lengan beban, kuasa dan lengan kuasa pada tuas. Dan yang keempat menghitung keuntungan mekanis pada tuas. Itu Pak. Nah, harapan kita bahwa anak memiliki
pencapaian indikator. Kalau sudah tercapai ini, peserta didik itu mampu berpikir 4C. Iya, betul. Apa itu berpikir 4C? Pak Sulianda bisa menjelaskan kepada saya. Oh iya Pak, berpikir 4C ini kan yang diharapkan di pembelajaran abad 21 Pak ya. Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian berpikir kreatif. Ya. Iya. Kemudian berkolaboratif atau kolaborasi, bekerja sama. Dan yang keempat berkomunikasi atau menyampaikan. Ya. Mengapa Bapak bisa mengatakan bahwa capaian indikator pencapaian pembelajaran yang saya sudah rumuskan itu mampu dicapai oleh peserta didik, misalnya komunikatif dan kolaborasi? Oh ya, komunikatif Pak ya. Dan kolaborasi. Ya. Iya, baik. Karena di pembelajaran yang saya susun Pak, saya menggunakan PBL, jadi otomatis di dalam peserta didik diharapkan untuk bekerja sama, baik itu menganalisis hasil simulasi, kemudian berdiskusi, kemudian dari komunikatifnya peserta didik juga diharapkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompoknya. Oke, baik. Mengapa anak bisa dikatakan bisa berpikir tingkat tinggi? Oh iya. Dengan proses yang Bapak lakukan dalam pembelajaran itu. Baik Pak, saya di sini kan saya menggunakan simulasi PET Pak. Jadi nanti saya akan tampilkan simulasi PET-nya, kemudian ada data. Dari data itu peserta didik menganalisis. Jadi mereka menganalisis data-data itu sesuai dengan tuntunan yang ada di LKPD. Sampai akhirnya mereka menemukan konsep bahwa seperti inilah kesetimbangan tugas. Itulah pesan ke-13. Peserta didik jangan diberitahu, beri kesempatan mencari tahu. Itulah yang membuat mereka bisa berpikir kritis. Mengapa bisa terjadi demikian? Apa sebabnya? Itu kira-kira Pak Di. Iya Pak. Nah, saya ingin bertanya lebih tahu, kira-kira konten mana yang Pak Sulianda dalam pembelajaran set 3 itu yang dianggap materi lanjut atau advance material? Oh iya Pak. Materi lanjutannya menurut saya karena kita belajar kesetimbangan tuas, jadi otomatis nanti materi lanjutannya mungkin penerapan tuas dalam bidang teknologi, misalnya alat-alat misalnya di dongkrak mobil, kemudian pada saat mengangkat kapal itu kan biasa menggunakan tuas. Ya, itu harusnya ditunjukkan. Nah, itu hal yang sangat penting ditunjukkan kepada siswa. Wah, ternyata bisa orang bisa melakukan hal yang demikian ini kan dengan menggunakan metode-metode yang sederhana, kecil, kemudian menjadi besar dalam jumlah besar itu bisa diselesaikan. Oleh karena itu seharusnya di materi ajarnya juga itu ditampilkan hal-hal yang demikian itu. Iya, Pak. Anak mencari artinya mereka mendapat pengalaman belajar. Ya, oke. Pak Suliandra, saya ingin tahu lagi lebih jauh mengenai pembelajaran abad 21. Banyak teori belajar yang muncul. Ada teori konstruktivis, ada behavioristik, ya, dan banyak teori belajar yang ada. Bapak bisa menjelaskan lebih jauh kepada saya, ya, teori belajar apa yang Bapak gunakan untuk merancang pembelajaran di set 3 ini? Iya. Tentu ada fokusnya, jadi tidak bisa semua teori pembelajaran yang saya pakai, tapi fokus di mana ini? Menurut saya Pak,
teori belajar yang saya terapkan di set ketiga ini adalah teori belajar konstruktivisme. Ya. Ya, karena menurut saya teori belajar konstruktivisme ini bukan cuma sekedar hasil yang diharapkan, tapi di sini peserta didik lebih ditekankan ke prosesnya, di mana peserta didik itu bisa menggunakan berbagai cara untuk menemukan suatu teori, kemudian menerapkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka alami atau mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, Pak. Oh, begitu, Di. Konstruktivisme. Kenapa Bapak tidak menggunakan teori belajar humanistik? Ada kan juga humanistik, teori belajar behavioristik. Mengapa tidak menerapkan itu dalam pembelajaran itu? Dalam ini. Menurut saya, Pak, sebenarnya semua teori belajar ini bagus, Pak. Cuman menurut saya untuk mencapai tujuan pembelajaran di sini, khususnya untuk pembelajaran abad 21, saya pikir yang paling cocok adalah ini, konstruktivisme. Ya, karena keterampilan siswa itu betul-betul digali dalam hal ini menggunakan teori konstruktivisme. Oke, mungkin saja Bapak menerapkan behavioristik, tapi Bapak tidak semuanya ada dari situ kan. Yang utamanya adalah konstruktivisme. Ya. Ada teori belajar humanis. Karena dia itu kan dalam proses, dalam model itu mungkin muncul di situ, tapi kita tidak itu. Yang fokusnya, yang utamanya adalah itu. Oke. Pak Suliandra, kita ini sudah belajar metode, model pembelajaran. Model pembelajaran itu di K13 ada 4. Ada discovery learning, ada problem based learning, ada model pembelajaran berbasis proyek, ada inquiry learning, kemudian ada namanya pendekatan. Di K13 itu ada pendekatan saintifik. Iya, betul. Ya, ya. Pendekatan saintifik. Nah, muncul lagi sekarang ini 2 tahun terakhir ini, tapi mungkin sudah lama digunakan ini, ya. Pendekatan. Selain pendekatan saintifik yang kita katakan tadi, pendekatan TPACK, ya kan? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang saya minta Pak Suliandra menjelaskan dulu dalam pembelajarannya ini, dalam perangkat pembelajaran, dalam model pembelajaran set 1, set 2, set 3, pasti menerapkan pendekatan saintifik. Dan secara pasti menggunakan pendekatan TPACK, teknologi Iya, Pak. Nah, TPACK tetap digunakan, Bapak menggunakan itu. Coba Bapak menjelaskan kepada saya di mananya itu pendekatan saintifik Anda Bapak gunakan, di mana pendekatan TPACK-nya Bapak manfaatkan. Oke, Pak Suliandra, silakan jelaskan saja sepuasnya Pak Suliandra. Baik, Pak, mohon izin menjawab. Yang pertama dulu pendekatan saintifik, ya. Seperti kita yang ketahui bahwa pendekatan saintifik ini pendekatan yang melihat prosesnya mulai dari mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian mencari menganalisis, ya, mencari data, kemudian menganalisis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan dari pemecahan masalah itu.
Jadi dari ketiga set pembelajaran yang saya gunakan, semuanya sudah tertuang di dalam. Ya, di awal saya sudah tampilkan video-video yang menuntun peserta didik untuk mengamati. Kemudian dari video tersebut mereka bisa menggali masalah dari situ, sehingga mereka bisa rumuskan masalahnya apa. Ya, setelah itu mereka memberikan rumusan hipotesis atau dugaan. Kemudian setelah itu saya tuntun peserta didik dalam hal ini menggunakan LKPD untuk mencari penyelesaian masalah yang sudah ditetapkan tadi, dan akhirnya kita temukan kesimpulan dari masalah tersebut. Itu untuk saintifik, dan semua set itu sudah hampir sama semua Pak, karena kan PBL. Ya, untuk TPACK, TPACK-nya untuk set pertama, karena saya awali dengan video, otomatis ini sudah berhubungan dengan TPACK Pak, karena teknologikal, pedagogi, dan content knowledge. Iya, berarti ada teknologinya di situ Pak, di pemutaran video. Kemudian sama juga PPT menggunakan komputer, jadi ada TPACK-nya. Kemudian yang kedua sama PPT dan video pembelajaran. Iya, kebetulan saya gunakan video yang saya buat sendiri di set pertama Pak. Kalau untuk set kedua saya ambil punya orang karena belum sempat buat. Yang set ketiga saya gunakan aplikasi PET. Nah, ini sangat TPACK menurut saya Pak, karena menggunakan aplikasi langsung, ya, dan menggunakan juga PPT dan video pembelajaran. Jadi mungkin dari situ menurut saya termasuk pendekatan TPACK-nya Pak. Sekian. Oke Pak Suliandra, terima kasih. Bukankah pendekatan saintifik itu kita kenal juga sebagai pendekatan ilmiah dengan yang slogannya para penatar K13 itu slogan istilahnya itu 5M. Iya Pak. Ya. Iya. 5M apa itu? 5M pertama mengamati, kemudian merumuskan masalah, kemudian yang ketiga merumuskan hipotesis, yang ketiga melakukan semacam praktikum, dan itu mengkomunikasikan. Jadi 5M itu yang Bapak selalu jelaskan tadi, model pembelajaran berbasis masalahnya. Oh iya Pak. Yaitu ini pendekatannya pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Saya punya pemikiran, mudah-mudahan sesuai dengan pemikiran para ahli, karena saya ini orang bukan ahli. Jadi saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, peserta didik di Indonesia, pendekatan yang disepakati semua ada pendekatan ilmiah. Ya, tentu yang sekarang ini kita muncul TPACK itu kan pendekatan teknologi, content knowledge kan. Nah, pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik dalam upaya membentuk masyarakat ilmiah. Semua peserta didik yang melalui K13 ini akan menjadi masyarakat ilmiah. Apa artinya kalau menjadi masyarakat ilmiah? Manusia yang bersikap ilmiah. Kalau orang sudah bersikap ilmiah, Pak Suliandra, itu pasti jujur, objektif, pantang menyerah. Selalu ingin mencari tahu. Ini yang diharapkan ini. Jadi untuk manusia menuju generasi emas bangsa Indonesia, harus itu peserta didik kita dibuat menjadi manusia-manusia yang bersikap ilmiah. Supaya jujur, kalau jujur pasti tidak korupsi. Iya kan? Iya, dia Pak. Bisa ngomong kalau dia mengamati. Sesuai dengan fakta yang ada. Dia bisa mengkomunikasikan kalau berdasarkan data yang ada. Iya kan? Iya, betul. Dan seterusnya. Itu istilahnya orang 5M. Oke, Pak Suliandra, terima kasih. Jadi Bapak sudah dipesan, diwanti-wanti supaya nanti jadi guru yang baik, guru yang benar. Makanya Bapak harus membawa peserta didik. Ada Pak Alimin. Saya sempat tadi, Pak Alimin tadi. Yeah.
belum lancar itu 5M itu, dan dia mulai dari mengamati, belum bisa mengamati itu kalau belum ada masalah, jadi berangkat dari masalah Iya. belum mengamati. Iya, Prof. Itu selalu mulai mengamati dulu baru merumuskan masalah, tidak masalah dulu baru kita mengumpulkan data atau mengamati ya Pak Suliandra. Iya, Prof. Balik kita itu. Nah, balik-balik itu. Ya, Yang makanya saya tadi itu dengar Mas. Yeah. Oh ya, Prof. Maaf, Prof. Cepat kelihatannya Pak Suliandra selesai ini kalau begitu kan. Iya, kelihatannya agak lancar, Prof ini. Saya teruskan, Prof. Lancar. Iya, lancar. Dia menjawab saya dengar materinya belum kita gali materi. Ya, materinya apa sudah penerapannya, apanya semua itu dianu dulu. Iya, sudah. Yang untuk tingkat tinggi. Nah, pengembangan materinya. Iya. Oke. Saya baru ini. Nah. Pak Suliandra. Iya, Pak. Dalam perangkap pembelajaran yang kita buat itu kan sudah dijelaskan tadi ke Prof. Muharram, itu ada RPP, ada 5 perangkat kan? Iya, Pak. Nah, secara otomatis Pak Suliandra membuat lembar penilaian. Iya, betul, Pak. Apa gunanya lembar penilaian itu tadi? Iya, lembar penilaian, Pak, di situ saya buat 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga penilaian sikap. Jadi tujuan saya membuat lembar penilaian ini untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan-tujuan pembelajaran yang saya susun. Jadi saya buat lembar penilaian dan saya ujikan kepada peserta didik untuk pengetahuan, dan saya lihat di situ apakah betul sudah tercapai atau belum. Kemudian untuk sikap dan keterampilan saya gunakan, kebetulan saya menggunakan lembar pengamatan atau observasi. Dari situ saya bisa lihat apakah perkembangan sikap dan keterampilan peserta didik sudah bagus. Begitu, Pak. Jadi bukan kebetulan lembar pengamatan itu harus memang digunakan untuk sikap dan keterampilan. Iya. Oke. Nah, sekarang saya Pak Suliandra, saya tidak minta untuk Bapak mensimulasikan set ketiga tadi ini. Ada waktu sebenarnya mensimulasikan itu pembelajarannya itu, tapi Anda kan Pak Suliandra sudah pernah PTG dulu ya? Iya, Pak. Sudah pernah PTG, saya sudah lihat itu tampilannya, jadi saya sudah bisa menyimpulkan itu. Karena saya melihat langsung bahwa Bapak memanfaatkan teknologi PET kan, kelihatan. Nah, terkait dengan itu materinya itu ada apa sebenarnya kita itu ya? Itu tadi terkait dengan materi itu. PET-nya itu kan Anda tampilkan di simulasi videonya itu kan? Iya, Pak. Iya, simulasi video. Anak itu mau ada batu besar yang diangkat oleh menggunakan alat tuas itu. Nah, sekarang kira-kira kan ini ada kesetimbangan. Mengapa perlu ada tempat kesetimbangan itu, Pak, dalam mengungkit, dalam membuat bergerak itu? Adakah titik kesetimbangan yang Bapak di situ? Ini kesetimbangan di sini. Mengapa harus itu? Kalau tidak ada titik kesetimbangan, kita kira bagaimana? Oke, baik, Pak. Seperti di set ketiga di awal saya tampilkan video mengangkat batu besar menggunakan tuas, Pak. Jadi dari situ saya mengharapkan peserta didik bisa dalam
dalam hal ini penasaran bagaimana kira-kira caranya mengangkat beban itu dengan menggunakan tuas. Nah, kan awalnya tidak mampu ya. Kemudian yang kedua titik tumpunya digeser, kemudian akhirnya terangkat. Nah, di situ saya berharap ada pembelajaran mengenai kesetimbangan, karena kita tahu bahwa kesetimbangan tuas itu kan sisi kiri dengan sisi kanan tuas itu harus sama antara perkalian beban dengan lengannya. Nah, supaya peserta didik paham kalau ternyata hasil di bagian kanan lebih besar dibanding kiri, itu akan lebih memudahkan untuk mengangkat beban tersebut. Itu hubungannya dengan kesetimbangan, Pak. Menurut saya. Iya, itu gunanya dan semua tuas itu ada titik kesetimbangan, toh? Iya, Pak, ada. Tuas sederhana itu, seperti yang terada kan titiknya itu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, itu dipahamkan kepada peserta didik kan? Iya, waktu Pak. memberikan penguatan itu dalam pembelajaran kadang ya. Oke, Pak. Di hari pembelajaran selalu kita ingin supaya ada refleksi dalam pembelajaran itu kan. Iya, Pak. Apa manfaatnya itu? Kita minta refleksi dari peserta didik dan guru sendiri harus merefleksi dirinya dalam pembelajaran itu. Apa manfaat itu? Ya, menurut saya refleksi itu sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan adanya refleksi dari pendapat dari peserta didik, mungkin kita sebagai guru mendapat informasi bahwa seperti apa pembelajaran yang sudah kita terapkan, apakah sudah bagus, sudah diminati oleh siswa atau belum, supaya kita bisa memperbaiki nanti proses pembelajaran kalau misalnya belum sempurna. Jadi istilahnya kita mau melihat di bagian mana yang masih kurang. Seperti itu. Iya, Pak. Oke. Sebenarnya dalam pembelajaran itu selalu kita harus menyadari bahwa kita ini manusia-manusia biasa. Iya. Tentu tidak sempurna, punya kekurangan, ya kan? Dan yang dihadapi itu adalah manusia, bukan kertas. Kita seenak mau, kalau kertas itu enak mau dibentuk apa bisa, tapi ini manusia susah, Pak. Ya, paham ke Pak Suliandra? Tipe manusia yang dihadapi siswa peserta didik kita itu ada 3 jenis. Tipe manusia peserta didik kita ada 3 tipe. Yang tipe utama, tipe yang bagaimana itu Pak Suliandra? Masih ingat waktu pelajaran S1? Ada tipe yang audiens. Oh iya, Pak. Gaya belajar ya, Pak ya. Ada audiens, ada kinestetik, dan ada visual. Ya, visual. Nah, oleh karena itu Pak Suliandra, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Iya, betul. Iya kan? Ya. Itulah sehingga kita akan selalu membuat itu supaya semua manusia, semua audiens, semua peserta didik kita, semua siswa kita itu mendapatkan keuntungan dari variasi model itu. Pak Suliandra masih ingat 8 keterampilan dasar mengajar itu semua harus diingat semua Pak kalau dalam pembelajaran tak? Iya, Pak. Keterampilan bertanya. Ya? Keterampilan membuka menutup pembelajaran, keterampilan melakukan variasi, baik variasi suara, ya kan? Iya, Pak. Variasi metode dan seterusnya. Nah, ini harus semua di ini. Nah, inilah yang Bapak ini kemarin mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di kelas. Kemudian merancang pembelajaran, ya, merancang tindakan yang harus dilakukan dalam pembelajarannya. Supaya kita lihat apa yang terjadi setelah dilakukan itu. Nah, kita setelah refleksi, kita tahu apa lagi yang perlu dilakukan, dan seterusnya. Seorang guru tidak boleh setelah mengajar, tidak boleh tinggal diam, harus merenungkan. Ya, harus merefleksi diri dalam upaya memperbaiki pembelajarannya. Upaya selanjutnya adalah untuk
melakukan suatu kegiatan yang namanya penelitian tindakan kelas. Dan hanya Bapak yang berhak melakukan itu. Penelitian tindakan kelas hanya bisa berkolaborasi dengan dosen maupun teman sejawatnya. Dalam upaya apa? Memperbaiki pembelajaran. Kalau setiap saat Bapak memperbaiki pembelajaran, maka pembelajarannya akan bagus. Setiap materi, setiap KD kita harus, oh ini model ini ya. Karena tidak semua model bisa berlaku untuk semua materi, Pak. Iya, Pak. Tidak semua metode juga berlaku untuk semua ini. Hanya memang kita harus memanfaatkan yang mana variasi yang metode yang tepat untuk kegiatan itu. Ya. Nah, oleh karena itu manfaatkan 8 keterampilan dasar mengajar itu, termasuk keterampilan memimpin diskusi kecil, memimpin diskusi besar. Oke, saya kira Pak Suliandra, kalau Bapak itu selalu ini, kenapa teman-teman ini selalu mengeluh, kok hanya 2 model berbasis proyek dan berbasis masalah yang disarankan. Ini supaya kita memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang ini untuk pembelajaran kita berdasarkan kajian masalah yang kita temukan. Itu. Kemudian kita bisa menghasilkan lagi hasil penelitian tindakan kelas lebih lanjut. Kalau Pak Suliandra selalu melakukan hal yang demikian, itu akan sangat bagus. Saya kira ini baru jam 10. Oh, masih ada waktu sekitar 15 menit. Pak, kita masih harus diskusi nih, karena Pak Prof. Muharram itu akan menguji di. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih lanjut lagi ke Pak Suliandra. Apa yang Bapak rasakan dibandingkan sebelum masuk PPG, dibandingkan dengan sekarang? Jangan karena saya sebagai instruktur dikatakan yang baik-baik saja di sini. Saya ingin menggali sedikit dari Bapak atau banyak dari Bapak. Kira-kira apa dari sekian lama ini, berapa bulan ini Anda ber-PPG, sekarang sudah UKOM, ya, UKON, uji komprehensif. Nah, tentu ada yang Bapak rasakan dari kegiatan PPG ini. Saya mohon kiranya Pak Suliandra bisa. Oke, baik Pak. Selama ikut PPG sudah hampir 3 bulan, Pak, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu baru. Ya, mulai dari awal di pendalaman materi. Kebetulan karena kami guru IPA, pasti dari latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya saya fisika, saya dapat materi biologi, kimia yang lebih banyak lagi. Kemudian dari perangkat pembelajaran, Pak, saya mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman teman-teman, dari bimbingan-bimbingan dosen pembimbing, kemudian dari guru pamong itu yang luar biasa. Saya begitu mendapatkan banyak ilmu baru. Misalnya di membuat indikator atau tujuan pembelajaran. Ya, saya di sini sudah banyak sekali yang saya peroleh, misalnya harus ABCD, kemudian KKO-nya, karena selama ini mungkin saya masih sering menggunakan KKO yang tidak bisa terukur, tapi dari sini saya paham, oh ternyata seperti itu KKO yang disarankan. Kemudian dari materi-materi HOTS, saya dapat banyak di PPG ini. Kemudian bahan ajar, ternyata dalam menyusun bahan ajar ini butuh analisis betul mengenai tujuan-tujuan pembelajaran apa yang kita mau capai dan materi apa yang kita masukkan ke bahan ajar tersebut. Itu. Kemudian untuk media juga, ya, ternyata saya
yang pertama seperti yang ditanyakan tadi Pak Prof, bahwa ternyata PPT itu tidak semuanya menjadi media. Kadang PPT tidak masuk dalam media. Mungkin selama ini pemahaman saya semua PPT itu sudah media, tapi ternyata tidak semuanya. Itu yang saya peroleh pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian masih banyak lagi Pak, khususnya di penyusunan perangkat pembelajaran ini yang saya dapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa Pak. Ya mungkin. Oke Pak Sudiandra, sudah sangat banyak pengalaman yang diperoleh. Saya ingin menggali lebih lanjut. Dalam hal ini, pengalaman yang Pak Sudiandra dapatkan ini, apakah Bapak nanti setelah jadi guru profesional tidak akan kembali pada masa lalu sebelum ikut PPG? Artinya apa? Sama saja RPP dibuat atau tidak dibuat, lain yang di kelas, lain di RPP. Kira-kira bagaimana? Saya mau menggali dari situ. Bagaimana komitmen Pak Sudiandra setelah insya Allah, ini setelah UKOM, setelah PPR, berhasil jadi guru profesional, apa yang Bapak akan terapkan? Kira-kira. Baik Pak. Insya Allah Pak, saya akan berkomitmen untuk terus menggunakan ilmu-ilmu yang saya terima di PPG ini. Misalnya penggunaan RPP, insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran betul-betul sesuai dengan perangkat yang saya susun, seperti yang saya pelajari selama PPG ini Pak. Mudah-mudahan. Ya Pak. Yang jelas pesan saya untuk Pak Sudiandra dan teman-teman yang lain, jadilah guru yang memesona. Amin Pak, amin. Ya kan? Ya. Jadi guru yang memesona. Artinya Pak Sudiandra lah sebagai duta UNM. UNM bukan UNEM. Ya. Baik, nah, UNM di tengah-tengah masyarakat. Bahwa inilah alumni PPG Universitas Negeri Makassar. Ini salah satu contoh. Nah, kalau Bapak tidak menjadi guru memesona di kelasnya, maka orang pasti bertanya, PPG-nya di mana? Nah, wah, ini nama baik UNM yang Anda pertaruhkan, Pak Sudiandra. Apalagi Pak Sudiandra, kalau tidak salah ada alumni UNM lagi ya? Iya, dari UNM S1. Iya, makanya nama baik UNM dijaga di tengah-tengah masyarakat. Kita guru sangat mudah dapat sorotan, Pak. Oleh karena itu, manfaatkan. Dan itu selalu dipesankan, jadilah guru yang memesona. Pak Sudiandra ya, ini bagus sekali, lancar. Tidak ini. Yang jelas Bapak harus selalu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, evaluasi proses pembelajaran. Lakukan penelitian tindakan kelas. Oke, Pak Sudiandra, bagus penampilannya. Maaf, Prof. Saya kira cukup dari saya. Dah, yang bisa ini, Prof. Ini barangkali lagi ini, Prof Muharram. Kita tunggu kapan ini ya, Pak Sudiandra. Saya kira untuk ujiannya. Ya, kalau sudah selesai, saya mencermati tadi Pak Sudiandra ini udah banyak saya berinteraksi, dan saya pikir juga tadi Pak Alimin sudah melihat bagaimana Pak Sudiandra itu, cuma ya mungkin juga karena baru ketemu Pak Alimin sehingga grogi juga kelihatan masih grogi sama Pak Alimin. Iya, terlalu formal. Iya, lebih grogi ke Pak Alimin daripada saya, itu saya lihat. Yang jelas bagus, Prof. Baik, makasih. Nanti kita diskusikan hasilnya Pak Alimin. Ya, Prof. Ya, kita lanjut yang ketiga saja. Silakan keluar Pak Sudiandra. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Pak. Ya, keluar kita nanti. Saya ini sementara menguji anak S3 ini di sebelah. Ya, Prof. Ya.